Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam ibadah unit di sore hari ini, kita akan sama-sama membaca Alkitab dan mendengar pemberitaan firman Tuhan. Dan pembacaan Alkitab yang akan kita baca di sore hari ini terambil di dalam kitab kudus Perjanjian Lama, Daniel pada pasalnya yang pertama, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-21. Daniel pada pasalnya yang pertama, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-21. Namun sebelum kita membaca dan mendengar pemberitaan firman Tuhan, marilah kita berdoa memohon tuntunan kuasa Roh Kudus bagi kita semua di sore ini. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, curahkanlah Roh Kudus-Mu bagi semua kami yang beribadah di rumah kami masing-masing dalam ibadah unit di Jemaat GPM Somlaki ini, agar ketika kami membaca firman Tuhan dan mendengarkannya, kami mengerti dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab yang berkepalakan di Istana Babel. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hanaya, Misael, dan Asaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Beltasar, Hanaya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Asaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan diri dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pimpinan pegawai istana itu.
Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, "Aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja." Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hanaya, Misael, dan Asaria, "Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu." Didengarkannyalah permintaan mereka itu, lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hanaya, Misael, dan Asaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka. Didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jambi di seluruh kerajaannya. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Kores. Demikianlah firman Tuhan. Kata Yesus, kita semua yang berbahagia apabila kita mendengar firman Tuhan dan dapat melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, cerita Daniel dan ketiga teman ini bagi kita orang Kristen adalah cerita yang selalu kita dengar, mulai dari masa kanak-kanak sampai pada orang tua. Pada saat kita mengikuti sekolah minggu, sampai pada kita orang dewasa, bagaimana Daniel dan teman-temannya dipakai Tuhan untuk menyaksikan kemahakuasaan Allah di saat itu. Daniel, Hanaya, Misael, dan Asaria adalah orang-orang Israel, juga termasuk orang-orang yang dipilih berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan raja. Persyaratan itu harus berasal dari turunan raja dan kaum bangsawan, memiliki kualifikasi yang baik, sehat jasmani, rohani, moral, serta intelektual dan kinerja yang baik untuk bekerja di istana. Dan setelah mereka dipilih, mereka harus dididik selama 3 tahun.
barulah mereka bisa bekerja di istana raja. Dengan demikian mereka ini diperlakukan khusus, mulai dari makanan mereka diatur, dan mereka harus makan makanan yang merupakan santapan raja, dan juga minum anggur yang diminum oleh raja. Namun Daniel dan ketiga temannya ini, mereka menolak untuk makan makanan yang telah ditetapkan raja kepada mereka, karena mereka tidak mau menajiskan diri mereka, karena makanan yang adalah santapan raja itulah yang dipersembahkan kepada para dewa mereka. Dan pada saat itu pegawai yang ditugaskan untuk mengawasi Daniel dan ketiga teman ini, dia mengatakan bahwa harus makan, karena kalau tidak makan maka pasti ia dinilai bahwa ia tidak memperhatikan Daniel dan teman-temannya. Dan pada saat mereka disuruh untuk menghadap raja, menurut pegawai ini bahwa pasti mereka kelihatan kurus dan tidak sehat, karena yang diminta Daniel dan teman-temannya adalah, berikanlah kepada kami hanya makan sayuran dan minum air. Dan mereka tidak mau menyentuh makanan santapan raja dan anggur yang diminum oleh raja. Dan Daniel mengatakan kepada pegawai istana itu bahwa, ujilah kami ketika 10 hari kami diberikan makan sayur dan minum air. Dan pada saat 10 hari maka mereka diperhadapkan di hadapan raja. Dan di sana kelihatan bahwa Daniel dan ketiga temannya mendapatkan perawakan yang sehat, gemuk, dan lebih daripada teman-teman pemuda-pemuda lain yang makan makanan santapan raja dan minum anggur yang diminum oleh raja. Bukan itu saja, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, yang Allah buat bagi Daniel dan teman-temannya ketika mereka menyatakan tidak mau menajiskan diri. Allah membuat Daniel dan teman-temannya, mereka pandai bercakap-cakap ketika dipanggil oleh raja, dan raja bertanya-tanya dengan mereka dan mereka menjawab. Dan di dalam pembacaan kita dibilang bahwa tidak ada yang setara dengan mereka. Dan lebih daripada itu, Allah memberikan mereka lebih cerdas 10 kali dari semua orang yang berilmu dan semua ahli jambi di seluruh kerajaan itu. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, dari cerita Daniel dan teman-temannya tadi, maka ada nilai yang dapat kita ambil untuk menjadi perenungan sekaligus menjadi pegangan bagi kita untuk memasuki bulan Agustus ini. Bagi bangsa Indonesia, bulan Agustus ini adalah bulan di mana semua kita memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia. Nilai itu adalah setia dan taat kepada Allah, di mana sebagai warga bangsa Indonesia, semua kita dituntut untuk setia kepada bangsa dan negara,
dengan mengisi kemerdekaan yang telah diperoleh di tanggal 17 Agustus tahun 1945 dengan memberi diri kita mengabdi kepada bangsa dan negara kita Indonesia tercinta ini dengan taat akan perintah Allah. Sebagai umat Tuhan, maka kita pun terpanggil untuk turut serta dalam seluruh proses pembangunan bangsa dan negara. Dalam kaitannya dengan tanggung jawab mengisi kemerdekaan di tengah berbagai persoalan bangsa ini. Untuk itulah dibutuhkan warga negara yang cakap dan berkualitas, serta memiliki komitmen yang tinggi. Dalam konteks ini, maka selain banyak tantangannya, tetapi juga ada tawaran, kemudahan, dan kenikmatan. Persoalannya ialah ketika tawaran itu terjadi, apakah kita tetap setia beriman kepada Tuhan Yesus, ataukah kita hanyut di dalam berbagai kemudahan dan kenikmatan itu, sehingga kita tidak lagi menjadi umat Tuhan yang setia untuk memuliakan Tuhan. Firman Tuhan di hari ini mengajak kita agar di tengah-tengah situasi apapun, iman kita tidak boleh luntur. Kita tetap setia kepada Tuhan. Jangan ragu. Kesaksian Daniel dan ketiga temannya sudah memberikan bukti bahwa Allah kita sanggup menjadikan mereka pandai bercakap-cakap dan 10 kali lebih cerdas. Dan mereka membuktikan juga bahwa dalam kesetiaan mereka mengabdi dengan kualitas diri yang luar biasa demi kemuliaan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasih, memang untuk menjadi sama dengan Daniel dan teman-teman, kita harus memberi diri untuk dipimpin, dibentuk oleh Tuhan. Dan itu tidaklah mudah, namun juga tidaklah sukar atau sulit untuk kita lakukan. Ketika kita mau datang kepada Tuhan dan meminta pertolongan Tuhan untuk menuntun kita, agar kita juga bisa seperti Daniel dan ketiga temannya tadi. Allah selalu siap untuk membuat kita menjadi pribadi yang baik, keluarga yang baik, masyarakat yang baik, ASN, karyawan dan karyawati, polisi, tentara, anak sekolah, mahasiswa, mahasiswi, petani, nelayan yang baik, dan sebagainya, untuk mengisi kemerdekaan ini. Asalkan kita tetap siap untuk dibentuk Tuhan dengan caranya, sehingga kita menjadi pandai bercakap-cakap, kreatif, dan dibuatnya 10 kali lebih cerdas, sebagaimana Allah melakukannya bagi Daniel, Hanaya, Yesaya, dan Asaria. Cerita Daniel dan ketiga temannya memberikan kesaksian sekaligus menguatkan iman kita, bahwa ketika kita taat dan setia kepada Tuhan, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Janganlah khawatir, tetaplah setia dan taat kepada Tuhan, sebab Tuhan mempunyai kuasa untuk membuat kehidupan kita berkualitas, bermakna, bermanfaat bagi sesama, negara kita Indonesia,
dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.